Hai, balik lagi sama kita di channel For Kamling. Di video kali ini kita ada segmen baru yang bernama Palura alias Pantang Lupa Sejarah. Jadi kita bakal bahas sejarah tentang apapun. Mau tahu sejarah apa aja yang bakal kita bahas? Yuk tonton sampai habis. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, balik lagi sama kita nih. Tapi hari ini komplit ya. Komplit. Alhamdulillah komplit. Ada Bung Retno, Azmi, Gelar, dan gua Aden. Kemarin kan Azmi yang absen dia. Iya. Lagi ngurus kuliah ini. Waktu pembahasan apa? Parakan. Parakan. Parakan Terus 01 kok. bahas pembahasan cinta monyet ini yang enggak ada. Iya, ini nggak ada. Waktu bahas, yang dia nggak ada pas bahas Cakar apa sih? monyet. Hah? Cakar Oh, monyet. cakar Bang Jago, Bang Iya. Jago. Berarti tinggal lu belum absen. Iyalah, Kenapa bakal sih dia? Kalau misalnya ini wilayahnya kan ada. kalau gua absen mau ngeteknya di mana? Kalau dia absen, berarti nggak jadi konten. Jadi nanti kalau udah 1 juta subscriber, gua paling gede bagiannya. Enggak. Oh enggak. Nanti password katanya. Langsung gua ganti password sama gua. Kayak yang udah-udah. Aduh. Aduh. Nah, terus sekarang kita ngomongin apa? Kemarin kan bahasnya tentang kemarin kan serius ya bahasnya. Ini Tapi- juga nggak kalah serius. Ini serius sih, cuman agak berbeda. Kemarin kan tentang kasus ya, tentang apa? Skandal-skandal. Iya. Kalau ini tentang kita kan tinggal di Kota Serang. Tapi kita belum tentu kita nih semua belum tentu tahu gitu kan sejarah atau asal muasal Kota Serang gitu tuh. Jadi kita hari ini mau bahas sedikit kulitnya tentang Sejarah. sejarah munculnya Kota Serang tuh gimana sih gitu. Muncul kan? Lahir Kota Serang tuh gimana sih? Nah, tapi dari pembahasan yang kemarin sama yang saat ini lagi dibikin, Ah, sama-sama masih di wilayah edukasi. iya benar. Nah kan, kalau kemarin kan kita membahas walaupun temanya tentang skandal yang Parakan 01, tapi nilai-nilai edukasinya banyak di situ. Ada. Sekarang pun kita masih tentang edukasi juga. Plus pengetahuan. Karena kan kalau misalkan kita berbicara sejarah berarti kan banyak sebetulnya kan di buku-buku, Banyak banget. di internet kalau kita googling. Cuman Kalau kan ngomongin sejarah mah nggak ada habisnya. nggak ada habisnya, Panjang. Cuman masalahnya kan kadang orang termasuk kita sendiri kan males ya baca ya, Iya benar. bete gitu kalau baca. Siapa tahu dengan adanya video ini membantu teman-teman untuk mengetahui sejarah, Iya, terutama Iya, bener. teman-teman yang ada di Kota Serang, Kota yang ada Serang. di Banten dan maupun di Khususnya Indonesia. anak-anak muda. Nah, itu dia. ini. Jangan lupakan sejarah. Ah. Wih, aduh. Oh iya, lupa. Jadi ini di konten di channel For Kamling nih, ini nih segmen baru ya. Iya benar. Kita namain segmennya Palura. Kan kalau Pak Presiden kan Soekarno. ada Soekarno apa namanya? Presiden Soekarno kan ada Soekarno. jas merah kan. Iya. Jangan lupa sejarah. Kalau kita ada namanya Palura. Pantang lupa sejarah. Anjay. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat Sejarah. Para pejuang. Hargai si nasionalis. Hei, Enggak, tapi termasuk gua kalau mau belajar gitu lebih enak ngedenger daripada ngebaca. Nah, Iya. iya. Setuju. Benar. Jadi kan orang kan ada metode pembelajaran kan Iya, beda-beda. beda-beda. Nah, kalau kita mungkin senangnya audiovisual Iya. gini Iya. kan. Nah, terus satu lagi nih. Mungkin kita kan mau ngasih tahu nih tentang sejarah Kota Serang, tapi bukan berarti kita ini so tahu ya. Ini sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar sih. Kita juga belajar. Jadi sebenarnya adanya konten Palura ini, Pantang Lupa Sejarah ini secara tidak langsung, suka tidak suka, mau tidak mau kita nih belajar lagi ya kan. Kita juga belajar. Kita sama. belajar lagi dan kita tampilkan di channel ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan teman-teman apa nanti kan kita misalkan ngebahas tentang sejarah, teman-teman yang nonton kita sih berharapnya informasi yang kita berikan itu jangan dijadikan satu-satunya sumber. Ya. Gitu. Karena yang namanya sejarah kan banyak versi-versi yang lain. Iya, benar-benar. Ketika nanti teman-teman nonton di video yang lain tentang sejarah yang sama tentang Kota Serang ataupun Banten dengan versi yang berbeda, itu tidak
ada yang misalkan oh si A masalah, si B masalah. Nah, karena setiap sejarah punya versinya masing-masing. Bener, Gitu. bener, bener. Jadi bener. jangan dijadikan satu-satunya sumber. Justru semua sumber harus teman-teman dengarkan dan teman-teman ambil ilmunya biar menambah wawasan. Nah, Gitu. betul sekali Bapak Udah, Gelar. sekian dari konten ini. Belum. Belum. Udah, nah, menurut lo deh bicara kota Serang tuh apa? Awal muasalnya. Kalau misalkan kita berbicara Kota Serang ya, itu tidak terlepas dari perjalanan panjang masa Kesultanan Banten dan Kabupaten Serang. Iya. Gitu. Karena kan dulu wilayah Serang ini adalah Kesultanan Banten Iya. ya. Jadi Kerajaan. pada masa Kesultanan Banten itu Kota Serang ini adalah kota pelabuhan. Yang dimana kota pelabuhan itu banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari luar maupun dari dalam negeri. Iya. VOC gitu ya. Nah iya dulu Salah juga satunya. salah satunya Salah satunya. masuknya dari Banten. Awal FOC masuk kan ke Banten. Iya Situ lewat dari Banten gitu karena ini jalur perdagangan. Nah terus kalau misalkan pedagang-pedagang dari dalam negeri itu kayak dari daerah Cirebon, Iya. dari Demak, nah Aceh. itu pedagang-pedagang iya termasuk juga berdagang di Banten lewat pelabuhan Banten gitu kalau mau dagang. Kalau misalkan dari luar negerinya sih banyak negara-negara kayak Inggris, Portugis, Belanda, terus sampai ke Timur Tengah juga sama Cina. Itu Gitu kan yang kayak Portugis itu kan datang ke sini sama aja untuk menjajah ya, mencari rempah-rempah. Menjara. Ya memang Betul. awalnya sebetulnya itu Iya. mencari rempah-rempah karena kita ini kaya. Nah, mungkin tujuannya nantinya lain lagi gitu. Cuman saya tidak mau membahas itunya dulu gitu. Iya. Karena itu udah ada di buku sekolah. Udah diajarkan di sekolah Tapi itu. teman-teman juga pasti ada yang tahu ya. Iya, gitu. rata-rata lah. Nah. Karena kan diajarkan waktu sekolah kan. Tapi ini pelabuhan Karangantun ya. Itu masuk jalur sutra nggak sih? Nah, jadi kalau pelabuhan Karangantu itu dulunya adalah pelabuhan internasional. Oh, berarti dulu ini ya maksudnya Besar. Karena yang tadi itu pedagang-pedagang dari luar negeri pun banyak yang ke pelabuhan itu untuk berdagang dan salah satu pusat perdagangan dunia. Iya. Gitu. Gimana nggak jadi kota besar ya? Maksudnya dulu kan dibilang kan pelabuhan terbesar kan? Iya. Salah satu pelabuhan terbesar. Salah satu pelabuhan terbesar kan? Jadi pusat perdagangan dunia loh itu ya. Iya, jadi kita harus berbangga. Tapi dulu di Banten tuh kan kayak awalnya VOC aja awalnya datang ke Indonesia dari Banten kan. Pasti banyak orang-orang bule kan di sini tuh pasti zaman dulu. Banyak. Iya. Tapi kok sekarang nggak ada konsentrasi orang bule gitu ya? Nah, ini kita juga kenapa nggak boleh gitu. Ini tahu terkenal bule. Bule kota. Bukan dari Tiengpet. Inggris kalau dulu. Namanya sebenarnya Nguyen. Nah, terus pas masa Kesultanan juga kan bukti bahwa di Serang ini adalah perkotaan. Nah, di Banten itu ada pemukiman di Keraton Rosoan. Ada lagi di Benteng Spelwijk, terus Benteng Kaibon. Di situ kan pasti banyak pemukiman. Terus kalau pemukiman orang Cina juga ada di situ namanya Kampung Pecinan. Oh, yang di belakang itu nggak sih? Yang kelenteng itu. kelenteng itu Iya, nggak sih? daerah situ masuk situ. Sebelahan sama Spelwijk. Iya, Makanya di situ tuh ada kuburan Cina juga tahu. iya, makanya disebut Kampung Pecinan, Pecinaan maksudnya Iya. gitu. Karena banyak juga warga dari Cina di situ yang bermukim. Namanya juga pecinan. Ya. Dulu kayaknya orangnya mager ya mau ngomong pecinaan jadi pecinan. Iya. Mungkin kedengarannya pecinan atau gimana ya? Pecinan. Gue baru tahu Pecinan. itu pecinan kalau orang-orang nyebutnya. Pecinan, Pecinan. Kampung Pecinan gitu. Terus banyak lagi kita tadi kan dari Kesultanan ya kan. Nah, jauh sebelum menjadi masa Kesultanan, pada saat itu kan Banten kan berkeyakinan Hindu-Buddha. Iya. Nah, Benar-benar. di situ juga ada pemukiman pada saat kerajaan Banten Girang Di mana tuh Banten di Girang? daerah Sempu. Sebelah mana sih Sempu? Maksudnya Lampu merah. letaknya. Lampu merah. Kalau Kalau kita dari Giant nih, ah, kalau kita dari Giant lurus kan lampu merah. Ya. Ada gang. Lampu merah Sebelah pertigaan kanan. nggak sih? Iya. Iya di situ. Ada gang sebelah kanan. ya.
Nah ke situ maksudnya. Jadi nggak belok kiri dari lampu merah? Enggak. Oh, Kalau jadi- belok kiri kan ke Cipocok. Oh iya. Kalau dari Jaya. Berarti pas-pasan sama lampu merah banget beloknya. Iya. Deket itu. Ada tukang bakso. Oh iya tahu. Situ. Iya, iya. Dan Alfamart tapi Indomaret situ. Banten Girang. Iya. Berarti senang-senang orang sana ya. Girang terus. Girang, bahasa Jadi, Jawanya. Kerajaan Banten Girang itu. Dan di situ kan pasti kan banyak pemukiman dan sekarang juga menjadi situs cagar budaya. Cagar budaya itu Iya. Di Itu Banten Girang. bisa jadi salah satu destinasi wisata juga. Destinasi wisata dan itu salah satu bukti bahwa memang ada pemukiman atau perkotaan gitu Nah, di jadi Banten Girang. nanti kalian yang belum mungkin ada yang belum tahu Banten Girang, nanti kita kasih lihat gambarnya. Tongolin. Apa sih tongolin? Kamera. Ya di pokoknya nanti video. gua kasih lihat sedikit lah gambarannya Banten situs Banten Banten Girang tuh kayak Girang. gimana. Ya, terus mungkin nanti kita liatin juga pelabuhan Karangatu dulu seperti Ah. apa gambarnya. Ya, pokoknya nih Banten Benteng-benteng. Girang nanti muncul di sini nih. Wah, Sindurung Merauke yang belum tahu, jadi Kota Serang itu diresmikannya pada tanggal 7 November 2007 sebelum menjadi pemerintahan sendiri menjadi daerah otonomi. Sebelumnya Kota Serang itu berada di wilayah Kabupaten Serang yang dulunya menjadi perkotaan pada zaman dahulunya. oh, Dari dulu tuh. Dari dulu. Terus dibuktikannya dengan adanya peninggalan sejarah seperti Beliung Persegi yang ada di Cikesal. kayak gimana? Gua lihat-lihat mah itu kayak senjata zaman purba sih yang batunya Oh ya, berkakas. berkakas. Oh, kayak buat gitu. kapal. Oh, yang di stadion bukan sih? Yang di pintunya tuh di atas tuh ada tahu? Di makam itu. Ih, stadion Oh, yang di tribun stadion yang Palu sama itu bukan sih itu. kayaknya mah Itu- itu kali. tapi- Kayaknya tapi sih. itu mungkin ya, cuma Tapi nggak tahu itu yang dari Cikesal atau bukan. Eh, Dan enggak, maksudnya- maksudnya enggak tahu itu replika gitu. Iya. menyimbolkannya atau enggaknya gitu. Oh iya. Mungkin iya. Kira-kira bentuknya kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus kayak situs makam yang ada di Kecamatan Anyer. Dulunya kan kabupaten kan itu kan. Situs makam tuh merupakan kayak kerangka manusia gitu tuh. Yang dikuburnya jongkok gitu tuh. Itu manusia zaman dulu. Purba. Mungkin nggak tahu. Kalau di kuburnya jongkok berarti ukuran kuburan bukan 2x1 dong. Ya ke bawah gitu. Iya berarti ke bawah gitu ya. Kayak buat sumur kali ya kan modelnya Iya, gitu. gitu. Bulat gitu. Kalau misalkan 2x1 berapa orang anjir jongkok 1 2. Soalnya ini sih ya mungkin Kota Serang tuh dulunya mungkin wilayahnya strategis atau gimana kan, jadi dibuat jalan kayak Anyar Panarukan gitu tuh pada masa kolonial Belandanya. Cuma nih, Hmm. gua masih penasaran dari dulu. Panarukan tuh di mana sih? Jawa. 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 Daerah- Enggak, kalau emang wilayah mah Jawa ya Iya. kayak Enggak, maksud gua gini, Kabupaten Panarukan. kan Anyar Panarukan. Dari Anyar ke Panarukannya tuh jalurnya mana? Gua belum Ini belum tahu. Mercusuar sampai Itu ini titik kan. nol. Titik nolnya. Iya, ibaratnya mulai dari situ sampai Panarukan, mungkin arah pelabuhan kali situ ya. Maksud Caden itu Maksudnya dari jalan-jalan yang dibikin sama Denles waktu itu dari Anyer sampai Panarukan itu jalan mana aja yang dilewatin gitu tuh. maksudnya arahnya kemana gitu tuh. Gua gua cuma taunya Anyar Panarukan, cuman gua nggak tahu nih Panarukannya dari Anyar itu kemana arahnya gitu loh. Cuman mulai titik nolnya kan dari Mercusuar Iya. itu kan. Ya intinya kalau itu nanti mungkin teman-teman yang tahu Iya boleh. boleh Komen. Tapi Komen. serius loh, Sharing-sharing. gue bener-bener nggak tahu loh. Panarukan gue awalnya kan tadi bukan nanya, gue nggak tahu Panarukan tuh di mana, sama dari Anyer ke Panarukannya tuh lewat mananya gitu loh. Jalurnya tuh yang mana sih gitu tuh? Apa udah nggak ada? Apa masih ada sampai sekarang gitu? Apa udah diganti bangunan? Gue masih penasaran tuh jalurnya tuh yang mana gitu. Lanjut Bapak Rana. Ya mungkin segitu apa sih? Ya by the Iya. way, Kota Serang itu dulu pada zamannya Hindia Belanda dijadikan pusat pemerintahan di Banten, pusat pemerintah. Jadi Banten tuh pusat pemerintahannya di Kota Serang ini. Memang ibaratnya emang pusat keramaian atau ibu kota atau jantungnya itu Iya, di Kota Serang. di Kota Serang. Ada bangunan-bangunan pemukiman zaman dulu gitu kan. Sampai sekarang masih ada tuh di daerah
Kaujon, Kaloran, di Cimuncang masih banyak sih itu Iya benar. bangunan-bangunan masa lalu gitu, Iya, yang iya. bangunan-bangunan tua. Terus nggak cuma pemukiman doang, ada perkantoran, ada pasar gitu kan. Oh, Itu pada abad ke-19 sampai 20 dijadikan pusat pemerintahan. abad 19-20 itu berarti 1800 sampai 1900. Iya benar. Iyalah gitu Iya. kira-kira. Abad sekarang kan abad 21. Iya. Dengan adanya bangunan-bangunan seperti itu merubah kota Serang sebagai apa ya? Maksudnya perubahannya signifikan gitu loh. Yang tadinya nggak ada apa-apa gitu kan. Apa adanya. Yang tadinya nggak ada apa-apa ya dijadikan pusat pemerintahan, jadi dibangun kantoran. Oh ya, jadi rame lah. Padahal kalau sekarang tuh emang jalur utamanya dari situ Nah, ya, kayak iya. jalan-jalan Ahmad Yani ke sana itu kan. Oh, Kayak Polres iya. Kota Serang kan dulu kan dari dulu itu bangunan zaman dulu. Iya, Mungkin iya. pemukiman itu ya. Pemukiman itu ya tadi kayak di Kaujon. Kan mungkin kan nama Serang itu kan berasal dari Jawa ya. Apa Jawa Serang? Sunda. Ya kalau Serang ada yang jelasin SE strip Erang. Itu artinya pemukiman. Ya, mungkin Oh. berkelompok gitu kali ya, kayak Tapi kalau di Sunda itu sawah ya? sawah. Ada lagi ya yang versi yang lain bilang Serang itu sawah karena memang kalau dilihat banyak persawahan Iya. sih, ada persawahan. ilalang kayak gitu tuh ya. Sampai sekarang juga masih banyak sih. Banyak sawah luhur. Iya, itu mah. Sawah luhur. Yang pada dasar sawah gitu. Iya. Sawah empang. Makanya jangan heran kalau emang agak panas ya cuacanya gitu ya. Iya. Itu kisah Kota Serang Iya. dengan segala ceritanya Sebelum dan suka duka. Iya. Dan Terus yang kisah-kisah cinta yang dirasakan apa sekarang? yang dirasakan dari semenjak gua merasakan tinggal di Kota Serang gitu ya. Jadi gua dari lahir di Serang kan, lahir di Serang. Semenjak gua sadar nih gua di Serang gitu tuh. Sampai sekarang yang gua rasain tuh perkembangannya ya nggak pesat-pesat amat sih. Lambat sih. Lambat. Kita lambat sih emang. Kayak bahkan kalah sama Tangerang cuy. Iya. Padahal ini ibu kota. Padahal ini ibu kota Banten gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya majunya tuh jaya-jayanya tuh waktu zaman Kesultanan sebenarnya. Iya. Kan? Setelah Kesultanan itu runtuh udah tuh. Jadi kurang ya. Iya. Kurang. Kurang menarik, daya tariknya Untuk kurang gitu. Perkembangan pembangunannya gitu ya. Sampai sekarang aja Kota Serang cuma ngandelin pariwisatanya Masjid Agung, Banten. Oh, ini ziarah, banyaknya destinasi ziarah ya, Iya. wisata religi. Iya, wisata religi. Kebanyakan wisata religi. Apa mungkin pemerintah Kota Serang ini emang khusus di situ aja kali untuk wisata religinya aja dia mengandalkannya. Agak mungkin karena wilayah Kota Serang nggak terlalu besar ya. Tapi Tapi cuy, sebenarnya Kota Serang tuh luas, kayak sampai Kecamatan Curug kan masih kota. Kecamatan Curug. Cuman pembangunannya tidak merata menurut gua pribadi. Tapi sebenarnya destinasi yang maksudnya selain religi itu banyak. Cuma hanya memang letaknya bukan di Kota Serangnya. Kayak misalkan ke daerah Anyarnya, kabupaten ya Anyar ya maksudnya. Anyar kabupaten. Daerah Anyarnya atau misalkan daerah Pandeglangnya gitu kan. Iya. Cuman kalau untuk Kota Serang itu kebanyakan destinasinya religi sih emang. Karena terkenalnya dengan apa namanya? Banten lama. Banten lamanya itu sama sejarahnya yang ada kan ada kesultanan segala macam, Benteng Spelwick dan lain-lain gitu kan. Ya ngomong-ngomong apa pemukiman kuno yang dari abad 19 sampai abad 20 tuh emang sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada. Jadi kita nih anak milenial nih masih bisa ngelihat wujudnya. Kalau mungkin beberapa orang dari kita nih, dari kalian mungkin ya, atau dan kita juga ada udah ada yang tahu. Dan kalaupun ada yang tahu tapi nggak ngeh gitu. Iya, nggak ngeh. Termasuk gua sih sebenarnya sebelum konten ini mau dibuat, gua juga belum tahu. Maksudnya letak-letaknya tuh di mana sih? Terus Kota Serang tuh yang dulu-dulunya tuh letaknya pemukimannya di mana? Gua juga belum tahu. Cuman karena emang mau dibikin konten ini, jadi gua belajar juga nih. Kita belajar juga kan. Jadi akhirnya tahu. Kalau gua tahu sih ini, maksudnya bentuk-bentuk bangunan lama, bangunan zaman Belanda tuh paham gitu tahu gitu di beberapa titik ya, karena kan keciri ya kelihatan. Cuman gue yang gak gue tahu tuh fungsi-fungsinya dulu ini bekas apa ya? Iya. Ini bekas apa ya gitu tuh. Tapi gue selalu menarik tau ngeliat bangunan-bangunan tua gitu. Kalau kayak ada daya tarik tersendiri gitu ya. Kalau misalkan ada ngeliat bangunan kayak gitu tuh, kalau kata orang Sunda mah hanuten. Tau gak sih hanuten tuh jadi kalau tinggal di tempat itu kayaknya anget gitu tuh, kayaknya sama keluarga ngumpul, kayaknya apa ya,
enak aja gitu, nyaman tempatnya. dengan jendela-jendela kayunya. Jendela-jendela Justru kayunya. gua kalau ngeliat bangunan-bangunan tua kayak gedung-gedung tua, bangunan-bangunan tua gitu kayak pengen tahu dulu kayak di sini nih Ada apa? ya. Gitu ya. apa sih kejadian apa di sini gitu tuh. Ya, ada Di sini nih mungkin sehari-harinya kayak gimana gitu. mungkin ada peristiwa apa yang apa namanya? Yang terjadi di situ. Terjadi di situ. Salah satunya mungkin bangunan-bangunan tua yang masih ada di Serang ya. Setahu kita itu ada kampung kuno. Kampung kuno itu ada di Kaujon. Oh, Kaujon. Ada di situ ada kampung kuno. Baru Ada tahu malah gue nih. Hah? Ada Kaujon kuno, Kaujon Itu tengah ya. kampung kuno itu ibaratnya satu kompleks, satu gang itu rumah-rumah kuno. Iya, jadi di situ tuh emang ada perkampungan yang udah lama banget dari zaman dulunya. Jadi emang kampung-kampung zaman dulu waktu zaman penjajahan mungkin ya. Terus masih ada masjidnya. Sama di Kaujon juga. Tahu kalau Tahu kan masjid kuno Kaujon? Yang jembatan itu kan? Nah, itu jadi jembatannya tuh. jembatannya juga itu jembatan kuno juga, masih peninggalan Hindia Belanda itu. Sama di dekat Kali Cibantennya tuh kalau nggak salah ada ini komplek pemakaman kuno yang konon katanya di situ tuh tempat dimakamkannya Ki Uju katanya. Nah, nama Kaujon juga katanya diberi nama Kaujon itu sama Ki Uju itu. Nama Kaujon itu. Gue juga baru tahu itu. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi cuman lewat aja situ ya. Taunya ada banyak sejarahnya ada di situ. gedung juang juga di situ ya. Ada dekat-dekat situ ada gedung juang. Nah, itu kan tadi kan yang Kampung Kuno tuh salah satu pemukiman ya kan. Terus di Kota Serang juga. Makanya disebut kota yang strategis. Dulu tuh itu ada perkantoran juga. Iya, sebenarnya tadi gue bilang. Kantoran. Iya, ada perkantoran. Itu letaknya maksudnya pusatnya ya di sekitaran pendopo gubernur. Ya. Oh, yang jadi sekarang ini apa museum? Yang sekarang Iya, sekitaran situ tuh itu dulu jadi pusat perkantorannya di situ. Museum Negeri Banten kan? Terus yang tadi lo bilang ada gedung juang, terus ada kantor bupati, terus ada apa namanya jadi kantor badan keuangan daerah gitu loh. Oh ya. Dulunya tuh berhasil direbut tuh sama orang Banten. Itu yang gedung juang. Bangga sih jadi. Itu direbut sama Kiai Haji Syamun dari tangan Jepang. Syamun Bakri bukan? Hei Jepang, kamu penjajah. Bukan ya? Kayak Syamun ada pahlawan nasional itu, Coy. Syamun Bakri. Yang pengobatan itu bukan? Apa sih? Apa sih anjing? Itu tuh pahlawan nasional. Iya lo nih, lu kalau masih tembak lu. Enggak ada tabib. Tentara lo itu. Tabib kan apa? Itu mah tabib M Adam. Tradisional medika. Iya, Medisika tuh. anjing apa lu? Sering di radio. Iya, tradisional medika gitu. Iklan jadi. Terus ya ada apa namanya? Gedung Korem. Korem tuh yang dekat Masjid Agung, tempat apa sih? Tentara itu ya, PM ya? Sekarang PM. PM Korem ada di situ. Iya, di situ. PM apa Korem sih sebutannya kayak gitu tuh? Enggak tahu sih gua. Pokoknya Korem namanya nasi Koramil. Koramil apa? enggak tahu dah. Pokoknya Korem Maulana Yusuf aja di situ. Yang depan Masjid Agung kan? Nah, yang di alun-alun itu Korem juga kan itu? Rumah dinas. itu Rumah Polwil anjir. Bukan ada ya. Dulu Yang pas belokan bukan sih? yang ada macan-macan ya bukan? Sop ikan. Yang ada macan-macannya itu Di TK Pertiwi. Rumah dinas itu mah, rumah dinas. Rumah dinas itu ya. Rumah dinas ya? Yang sop ikan. BJB, deretan BJB. Oh, yang ini deket sop ikan ya, tahu. Rumah dinas itu. Rumah dinasnya kayaknya itu mah. Gue juga kurang tahu sih. Nanti kita coba main ke sana lah. Iyalah. Kita tanya-tanya. Nanya. Nah, terus selain perkantoran tuh ada sektor perdagangan juga ada di Serang tuh, Bos. Ininya titik-titiknya. Makanya disebut strategis. Kenapa nggak maju-maju gitu loh kalah sama yang lain gitu kan. Padahal di Kota Serang tuh pemukiman ada, perkantoran ada, perdagangan ada pasar lama, ada pasar Rau, ada pasar Rau mah baru sih ya. Stasiun Cimuncang. Oh ya, Nih, stasiun. Bos. Iya, Itu kan salah satu. Iya lur. Iya benar. Karena dulu kan buat selain dari apa namanya pelabuhan kan dari transportasi daratnya melalui kereta kan. Iya, pakai kereta. Ada stasiun Cimuncang. Terus nyangkin ke sini kan di Pasar Lama ada bioskop. Akhirnya kan sayang tutup tuh. Sampai sekarang akhirnya kesininya ada lagi kan. Oh, bioskop yang di Pasar Lama. Yang kata Pelita. ya,
Yang gua nanya ke orang-orang yang maksudnya kayak bapak-bapak gitu. The Royal juga kan ada bioskop dulu tuh ya. Yang mana? Liberty itu yang Liberty ya. Liberty apa Resto Princess? dulu. Sekarang nih Liberty itu itu mah bukan bukan Bioskop. bioskop, bukan. Apa? Kayak game dingdong doang No. gitu. Yang Liberty itu loh. Iya, tahu. Yang di Royal tuh yang ada patung Liberty-nya di atas itu. Texas dulu ya. nah Iya. ya Texas ya. Bener. Iya, sekarang udah yakin maju, cuman telat sih ya. Maksudnya lambat juga sih. Karena mungkin Kota Serang kan adalah wilayah daerah otonom baru. Oh iya. Ya, gitu kan. Ya Itu. kalau dibilang sih umurnya masih Masih Muda. muda lah ya. Dari gitu. 2007 ibaratnya mah. wali Iya. kota aja masih baru ganti berapa kali? Pertama Tiga ya? itu Pajaman, kalau nggak salah. Zaman pertama Dua periode. Dua periode. Dua periode Kalau nggak salah ya. Dua periode berarti 8 tahun ya? 8 apa 10 sih? Satu periode berapa tahun sih? Kok gue lupa ya? 4 4 4 berarti 4 atau 5 8. sih? 4. Satu periode itu 5. Berarti 5 10 tahun. tahun. Iya berarti baru 3. Ya sekarang itu Kota Serang itu 19 tahun kalau nggak salah. Enggak dong, dari 18 2007. Kan dari 2007 ke 2017 itu 10. 13 Sekarang 21. tahun, hampir 14. Oh iya. Oh Banten yang 19 tahun. Ya. Ih, Anda ini. Kan dulu, Iya, benar-benar. karena Banten kan dulu Jabar. Iya. Banten juga kan belum terlalu lama juga jadi provinsi Iya, kan. Terus benar. Kota Serangnya juga baru pemekaran, belum lama Iya. pemekaran dari kabupaten yang tadi lo bilang no. Tapi Iya, habis iya. nih guys sama Iya, aja. aduh. Ya. Tapi makasih nih udah ngirim, aduh. Cuma yang keisi perutnya. Dan pasti sih sedikit banyaknya kerasa sih perubahannya, terutama dari kultur budaya. Iya, jelas. Ya kan, karena dari dulunya di Banten ini, khususnya di Kota Serang ini, banyak orang-orang dari luar negeri maupun dari luar Luar angkasa. daerah, planet bawa Planet planet Nanti ada si itu tahu, si Jadu. Jadu. dia film Indian dulu tuh. Anjing gak pernah nonton. Yang mana itu yang warna biru, di sininya nyala-nyala palanya. Iya, zaman dulu. Iya. UFO. UFO, Oh, jagoannya si Rohit. Anjing gua hafal ya. Soalnya gue film cecep. Iya, jadi Sama ini. wotek itu wotek. Pakai Coba Iya, kita nonton tuh. Benang merah. Itu intermezzo tadi ya. Pokoknya jadi aduh. Sabar nara ininya. Jadi dengan diceritakan, maksudnya dengan kita ngejelasin tentang sejarah nih, berharapnya kita nih sebagai warga Serang, terutama anak-anak milenial nih, anak-anak muda, janganlah lupain sejarah gitu ya. Gaul boleh, maju boleh, cuman jangan lupain sejarah. Kalau misalkan nggak ada mereka, kita tuh belum tentu nih bisa menikmati kota Serang. Gaul tuh nggak apa-apa gaul itu. Dan- Cuman kan harus berpotensi Ah, gitu, berbobot. Yang gua salut. yang berat, Wah, si anjing. Ya Yang nggak gua- apa-apa kan gaul kan. yang gua salut di Kota Serang ini kan mungkin kan dulu historisnya banyak dari warga-warga asing. Akhirnya ke diri kitanya ini yang ada di sini secara tidak langsung ya. Kota Serang itu lu ngerasa nggak sih? Kayaknya Kota Serang itu orangnya toleransi banget loh. Iya. Hidup berdampingan dengan misalkan etnis-etnis yang lain, etnis Tionghoa gitu kan. Yang di Banten lama aja kan, Kelenteng deket sama Kelenteng. masjid bukan ya? Dekat dengan wilayah ya. Iya kan? Nggak usah jauh-jauh, masjid Masjid Agung Agung Serang Serang, sama gereja. depannya Iya. gereja. Seberang seberangan. Terus Tapi kita damai. damai gitu kan. Sholat Idul Fitri di Ya, alun-alun, ada gereja di situ. Iya. Dia toleransi banget loh. Nggak ada loh yang gue dengar berita etnis Tionghoa diserang atau nyerang ini. Nggak ada yang diintimidasi Nggak lah. ada diintimidasi, Nggak ada nggak ada. intimidasi. Gimana mengintimidasi orang temen gua aja banyak yang orang Tionghoa, yang Iya. orang Kristen banyak, orang Buddha, Hindu ada. Dan kita dengan mereka juga berhubungan antar misalkan jual beli. Ya kan pasti kan misalkan dia punya usaha kita beli, kita punya usaha dia beli gitu Iya. kan. Saling support artinya gitu. Sama ini nih, kalau misalkan kalian yang masih penasaran ya, ini sebenarnya udah harusnya udah ada banyak yang tahu ya, cuman mungkin ada yang belum tahu. Letak kelenteng sama masjid Masjid Banten Lama ya. Agung Banten Lama. Nanti gambarnya gua kasih di sini. Ya. Ada pokoknya nanti gua kasih fotonya kayak gimana. Dari Jadi, atas gitu ya. Pakai drone dong. jadi kalau teman-teman mau berkunjung
Kota Serang ke Banten ya silakan berkunjung di sini aman. Aman. Orangnya baik-baik, ramah-ramah gitu. Walaupun kemarin sempat ada kejadian yang tidak mengenakan, tapi itu hanya sebagian kecil kejadian yang tidak mengenakan di sini gitu. Selama ini udah aman semua kok. Aman sih, nyaman sih gue di Kota Serang ini. Iya, aman kan? Jangan nodai kotak. Gimana nih? Ya mungkin segitu aja ya. Gitu aja ya. Iya. Ini segmen Palura sekarang nih baru bahas kulitnya aja dulu ya. Kasih tipis-tipis aja dulu, tipsi-tipsi. Tipis karena kita juga pasti belajar lagi. Iya. Tabayin lagi. Tambahin lagi. Nanti di segmen Palura selanjutnya kita bakal kasih yang lebih detail lagi sedikit ya kan. Ya. Tentang Kota Serang. Insyaallah. Nanti kemana-mana. Maksudnya nanti kalau kita ada waktu juga kita insya Allah bakal ngunjungin deh salah satunya gitu ya. Ya. Kita bakal ke situ, bakal ngasih tahu tempat-tempatnya atau setidaknya kita menggambarkan secara real gitu tempat-tempat yang tadi kita sebutin, salah satunya atau mungkin salah dua, salah tiganya gitu Salah kan. 3 di Jawa. Ngomongin sejarah ngantuk ya. Ngantuk sih. Tapi itu memang kalau misalnya Ngantuk tapi kepo gitu loh. ya, Iya. makanya adanya media kayak gini YouTube ini dimanfaatkan karena mungkin kalau baca itu lebih ngantuk lagi. Iya. Parah sih. Kalau bukan orang-orang yang tipe-tipe membaca. Gini deh, biarkan kita yang membaca, kalian yang menikmati. Jelas. Ya udah. Udahlah, sekian dari kita, semoga bermanfaat. Hidup for Kamling, hidup Kota Serang. Ini halo Ninta ininya. Kayak prediksi itu. Jaya. Kota Serang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.